Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surat Al-Hasyr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fiz sajidin innahu huwas sami'ul 'alim. Shadaqallahul 'azim. Sahabatku, Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 218 sampai 220. Alladzi yaraka hina taqum. Dia Allah, zat yang melihatmu hina taqum, ketika berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, ketika bergerak sujud. Innahu, sesungguhnya dia Allah, huwa, dia Allah, as-sami'u, maha mendengar, al-alimu, maha mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika kita sholat itu selalu diawasi Allah, selalu dilihat. Ya Roh, kesadaran Allah ketika sholat ini penting. Banyak sekali saudara-saudara kita sholatnya itu belum ada Allahnya. Gerakannya asal-asalan, bacaan doanya, bacaan Al-Qur'annya asal-asalan. Kalau ayat ini menjadi keyakinan makjlab, maka sholatnya enggak main-main. Dilihat, didengar, dan dinilai. Nisfuha, ada yang dinilai 1/2, sulusuha 1/3, 1/4, 1/5, dan yang paling sedikit adalah 1/10. Kesadaran Allah melihat sama, mendengar, basar, melihat, ini sangat penting. Kalau sholat kita sadar diawasi Allah, dilihat Allah, didengar Allah, pasti hati-hati. Hafidhu ala sholawati, hati-hati geraknya, hati-hati bacaannya. Dalam kehati-hatian ini nanti kita menunggu respon Allah, sambutan Allah. Berupa apa? Di balik gerak, di balik doa, itu ada enaknya, ada madunya, ada nikmatnya. Dikeluarkan di balik doa, dikeluarkan di balik gerak. Dan itu tidak selalu keluar. Allah mengeluarkan, Allah memberikan cahaya doa sholat itu, yahdillahu binurihi mayyasha. Makanya kami disadarkan Pak Didi, disadarkan dengan doa
Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung dari ilmu yang tidak manfaat. Wa min qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusus. Wa min nafsin la tasba, jiwa yang tidak tenang. Wa min da'watin la yustajabu laha, doa-doa yang tidak ada rasanya. Kalau secara tekstual kan doa-doa yang tidak didengar, doa-doa yang tidak didengar. Ada pertanyaan, yang enggak mendengar itu Allah apa ente? Waalaikumsalam. Kita berlindung dari doa-doa. Sholat itu isinya doa. Ketika doanya itu ada enaknya, ada lezatnya, ada madunya, maka dengan sendirinya nikmat di dalam dialog berdoa. Nah, banyak yang tidak sadar bahwa dikiranya doa itu membaca doa. Saya ulangi, dikiranya doa itu membaca doa. Padahal doa itu adalah dialog, ngobrol, bermunajat. Oke, selamat datang jamaah muslimat dari Walakoyam. Semoga dipanggil menjadi ahli surga. Marhaban bi hudurikum. Jadi kita harus sedih ketika di dalam doa, membaca doa, mengungkapkan doa itu tidak ada rasanya. Makanya kepingin cepat selesai saja. Kepingin cepat selesai, berdiri, kepingin nang ruku, kepingin nang i'tidal. Karena tidak ada kenikmatan di balik kata-kata doa. Kalau kita sadar, diawasi, ngajak ngobrol Allah, maka akan diajak innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung kepada niat. Sama doanya sama, tapi satunya hanya membaca doa. Ada yang deklamasi, Tuhanku, Tuhan yang Maha Esa. Orang kalau deklamasi puisi itu butuh jawaban kan? Enggak. Setuju? Ada puisi Tuhanku di belakang panggung, celuk-celuk. Banyak orang berdoa sekedar membaca seperti membaca Quran. Banyak orang berdoa sekedar deklamasi, tidak pernah menunggu. Tolong niatnya dihidupkan bahwa doa itu berdialog, doa itu ngobrol. Di balik kata doa itu semoga Allah ujibu. Apa? Menjawab. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengijabahi, Allah akan menjawab orang yang memanggil. Enaknya diartikan memanggil apa membaca. Saya sekarang memanggil bapak, ibu. Kira-kira kalau bapak ibunya mendengar, menjawab panggilannya enggak, karena yang bersangkutan bukan memanggil tapi membaca bapak atau membaca ibu. Perhatikan ayatnya, Qulidullah, panggillah nama Allah. Awil asmaul husna atau asmaul husna yang lain. Teksnya adalah panggillah nama Allah atau asmaul husna yang lainnya. Artinya bukan bacalah asmaul husna. Nah, kita biasanya memanggil apa baca? Baca. Nyanyi mana ya teman-teman? Ya nggak salah nyanyinya ini, tapi nanti kalau sudah konteksnya doa, itu konteksnya Qulidullah, konteksnya adalah memanggil. Ayo coba kita tingkatkan ya.
kita tingkatkan kualitas doa kita. Kenapa doa-doa kita kok tidak ada rasanya, tidak pernah bercucuran air mata? Setuju? Loh, kok mandu-mandu? Pengalaman dia. Iya. Terus kamu juga sesama alumni kan ya. Kenapa doa kita mulai takbir sampai salam atau setelah sholat atau setelah zikir berdoanya tidak pernah bercucuran air mata, tidak ada merinding dan bergetar, tidak ada seterumannya? Itu kayaknya sudah hukumnya wajib doanya ditolak. Saya nggak menakut-nakut itu, meden. Dah melek, doanya sudah melek. Berapa banyak orang berdoa yang melek, imami doa, sing didongakno turu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau kita sadar alladzi yaraka hina taqum, kalau sadar dilihat Allah doa kita, kalau sadar didengar Allah doa kita, kira-kira hati-hati kan? Kesadaran memanggil Allah dengan kesadaran membaca Allah, innamal a'malu binniyat. Jadi mulai hari ini bacaan doa itu kesadaran memanggil. Perhatikan, Rabbi firli, berarti memanggil nama Allah yang Maha Pengampun. Rabbi firli, ampuni ya Allah. Ini memohon, ini meminta dan menunggu, bukan membaca Rabbi firli, 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 Rabbi firli. Ini kan membaca. Tapi kalau memohon Rabbi firli, kita ini kayaknya terlalu arah. Sekarang saya bahasakan sederhana bahasa Jawa. Jaluk. Itu membaca jaluk apa jaluk? Membaca jaluk. Orang kalau betul-betul jaluk, Pak, jaluk, Pak, nyuwun. Yang minta itu lesannya apa jeruan batin? Hatinya, Bapak nyuwun, Pak. Dan itu ada rasa takutnya, takut tidak dikasih. Nah, doa kita duduk di antara dua sujud, kono lebih 12. Dan itu dibaca berulang-ulang kayak kaset. Rabbi firli warhamni wajburni fa'ni warzuqni. Mana? Rabbi firli warhamni wajburni fa'ni warzuqni adini wa'afini wa'afini. Jadi kamu itu jaluk, opom baca. Makanya di antara 8 kata ini gak nyantol belas. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. 8 kata ini, 8 nama Allah, gak nyantol belas, gak ada seterumannya toh, dan tidak mandek belas, gak ada jedanya dan tidak menunggu. Jadi Gusti Allah lah tetap berman ini tekolan lagi. Supaya kerasa biar berubah. Innamal a'malu binniyat. Sama-sama doa duduk di antara dua sujud, satunya ngajak ngobrol. Karena Allah itu tahu lo hambaku ngajak ngobrol. Terus aku dikasih waktu. Nah, dikasih waktu, jeda dan menunggu. Jenengan itu seperti apa sih? Orang minta kemudian tidak menunggu. Pertanyaan gampang, jangan sih butuh sopo bro. Loh ya kan, kalau kita betul-betul butuh menunggu di depan pintu, iya. Andai kata pagernya itu terkunci, ditunggu kan? Ditunggu. Buka pagernya, masuk rumah, ternyata pintunya masih dikunci, menunggu. Intagir jawab Rabbak, tunggu jawaban Tuhanmu yang menyusup ke dalam hati. Getaran, rasa enak di balik doa-doa. Jadi
Kalau bisa setiap kata itu ibaratnya kita bicara di balik dinding, di balik dinding, atau kalau boleh kita katakan di balik hijab, di balik selambu, sampai Allah itu membuka wajahnya. Gitu. Rabbi firli warhamni, mencari wajiburni. Kalau sudah akrab dengan Allah, insya Allah dengan cepat itu sudah selesai gitu. Tapi kalau belum akrab, itu masih diuji kesetiaannya dan kesungguhannya. Dan terkadang berkaitan dengan amanah rizki yang kemarin diberikan Allah, itu amanah apa tidak. Setelah mendapatkan rezeki banyak, doanya dikabulkan, berapa persen untuk Allah, berapa persen untuk selain Allah, atau tidak ada ke Allah sama sekali. Itu juga berkaitan. Ibu-ibu kan biasanya lama di warzukni. Allah jawab, kemarin sudah tak kasih gitu. Terus kamu peruntukan di jalan Allah berapa? Di jalan setan berapa? Hambur-hamburan berapa? Betul nggak? Itu yang menjadikan warzukni kita terkadang dibutuh lagi sebagai evaluasi bahwa kita sering tidak amanah rizki. Ketika wa'afini, ya Allah sehatkan, kita juga sering tidak amanah sehat. Betul. Ketika sehat yang dipanggil Allah, tapi ketika sakit berdiri sambat Gusti Allah, duduk sambat Gusti Allah, berbaring sambat Gusti Allah. Ketika sehat tidak pernah sambat. Jadi subhanallah, kesadaran dilihat Allah mulai berdiri, ya berdiri, ruku, iktidal, sujud, duduk. Ini nanti kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti ngaji seperti ini, antara yang live dan online, ini kalau sama-sama punya iman, dilihat Allah dimanapun berada, insya Allah nanti hati jenengan akan disamper. Tahu disamper? Disambut, dan sambutan Allah itu tidak pernah salah. Yahdillahu mayyasha, wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah itu maha tahu siapa-siapa yang layak mendapatkan hidayah. Ibu-ibu ikhlas ke sini? Ikhlas. Lagi ikhlas. Karena Allah. Ya. Karena Allah maha tahu. Pondoknya sama, ustadznya sama, ayatnya sama, hidayahnya beda. Ijazahnya sama, wiridnya sama, doanya sama, tapi hidayahnya beda. Doa mulai takbir sampai salam itu kan sudah hafal. Saking hafalnya sampai bacanya itu Melayu. Betul gak kira-kira? Coba sekarang bacanya tidak Melayu, tidak lari, hati-hati. Kalau bacanya selama ini lari, sekarang itu pelan-pelan, persis seperti dengan makan, setiap jeda itu mencari rasa. Sepakat? Setuju ya? Setiap makan satu kecap dicari rasanya, dikasih enaknya. Kalau enaknya sudah habis, makan lagi. Setelah makan dicari rasanya, dicari enaknya. Itu setiap kecap demi kecap rasanya beda-beda enggak? Yang sorokan yang kecap-kecap itu. Ada lagi yang sorok adalah sakit gigi dan sakit sariawan. Itu enggak punya rasa sama sekali. Apa yang saya maksud? Ketika hati kita itu sakit, mulai takbir sampai salam itu tidak ada rasanya. Sakitnya hati lebih samar daripada sakitnya fisik. Siapa yang sakit hati? Orang yang datang kepada Allah dengan terpaksa, sholat sekedar menggugurkan kewajiban, rubu gedang,
rukuknya begini, sujudnya begini. Itu kan kesadaran belum ada Allah. Ini bab iman dan sangat pribadi masing-masing sudah diawasi Allah apa tidak. Ketika diawasi dan mengawasi, asyhadu an la ilaha illallah, mengawasi dan diawasi. Kalau ini kita jalin, Allah itu semakin menampakkan diri. Allah itu lebih tampak daripada yang diciptakan. Tampak, menampakkan ke dalam hati hambanya. Coba ketika kita berdoa langsung bercucuran air mata, setiap doa kemudian ada rasanya, itu kira-kira tambah yakin gak? Tambah yakin. Ketika tambah yakin, kesadaran kepingin ngajak ngobrol Allah itu tambah meningkat. Ya, baik, lihat saya. Tambah hati-hati. Iya. Takut lengah. Iya. Takut berpaling. Iya. Dan nanti berakhir pada kesimpulan, aku itu sering berpaling. Kalau begitu ya Allah, hadapkan ini wajah tu atau cukup wajah tu wajah. Hadapkan ya Allah. A'inni ala zikrika, zikirkan ya Allah, yang betul-betul zikir. Bimbing kami berdoa yang betul-betul berdoa ya Allah. Jangan GR, jangan rumongso sudah zikir, jangan rumongso sudah doa. Tapi tolong andalkan bimbingan Allah. Andalkan bimbingan Allah. Ayat ini sudah jelas benarnya. Allazi yaraka hina taqum. Dia Allah melihatmu ketika berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, melihatmu ketika bergerak sujud. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha tahu. Ini berkaitan dengan tauhid. Berkaitan dengan tauhid dan sangat pribadi. Masjidnya bisa sama, tapi jeruannya itu hatinya, jiwanya itu beda. Dilihat Allah, itu hati-hati. Allahu Akbar. Ini takdir. Kita hidupkan batin kita, melihat, dilihat. Ihsan anta budallah ka'annaka tara, beribadah seakan-akan melihat Allah. Ya. Allah Maha melihat, Ustaz, tapi aku merem terus. Ya Allah, ya kan. Tolong hidupkan hati ini, hidupkan hati ini. Hidupkan. Hati itu lebih hidup daripada mata. Hati itu punya mata. Hidupkan yang selama ini tertutup. Baik. Pernah saya menulis artikel, Allah kita itu hampir sama seperti di jalan ketemu dengan patung polisi. Kalau ada patung polisi melanggar jalan, ya. Kalau ada polisi beneran, tidak melanggar. Betul. Dan ketika ada polisi di sana, itu dia sudah mensyuting lihat marka itu Pak Gufur. Pak Gufur kayaknya pengalaman itu marka. Ketat gak? Keren gak itu? Keren ya? Saya bilang kepada Mas Sudi, lihat ya, polisi kerennya kayak gitu. Apa malaikat? Itu kalau misalnya menilai syarat rukunnya sholat itu seperti apa kira-kira? Apa sih? Makanya sholat kita itu sering kena tilang, kapok. Betul gak? Betul? Saya tanya, syaratnya sholat berapa? Hafal apa tidak? Ya. Rukunnya sholat berapa? Hafal apa tidak? Ya. Sudahlah, insya Allah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala itu.
Selama kita bersungguh-sungguh menyempurnakan syarat dan rukun, insya Allah diampuni Allah, ada kurang lebihnya. Sudah tidak tahu, asal-asalan, masya Allah. Seperti apa ini kira-kira? Betul nggak? Kalau kena tilang, ini sholatnya bisa maju apa enggak? Nggak bisa maju. Kenapa? Karena melanggar. Ruku yang benar itu seperti ini loh. Kalau tidak seperti ini, nggak standar, tilang, ditolak, ditilang. Rukunya ditilang, sujudnya ditilang, duduknya ditilang. Akhirnya ini lagi sholat tuh disilang gitu. Gak sholat. Ini gak sholat, ini olahraga ini gak sholat, ini ditilang itu. Ditilang itu tandanya ditolak karena tidak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Syaratnya tidak sesuai, rukunnya tidak sesuai, kemudian hatinya DP ngemis, gak ada sama sekali. Kalau misalnya syarat rukunnya kurang, kemudian ada DP-nya, wa'fu anna wa'fir lana warhamna, insya Allah nanti diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesadaran DP ini, makanya betul sholat khusyuk itu harus punya ilmu, harus punya ilmu. Setelah dikasih tahu bahwa Al-Qur'annya seperti ini, tolong dipraktekkan. Semoga ayat ini menjadi ayat yang nafi. Sahabat salikin, semoga ayat ini menjadi ayat yang nafi. Alladzi yaraka hina taqum. Dia Allah melihatmu ketika berdiri. Kalau berdiri dilihat, hati-hati. Jangan sampai berdiri kita itu ditilang. Bu, nanti kalau sholat tarawih seleng-gelungmu, itu sadar sampai tembok, langsung berdirinya ditilang. Ya Allah, kenapa? Ya Allah, malaikat kau berdirinya ditilang, gak tegak ini. Ya Allah ya Karim, berdiri itu ada standarnya loh ya. Berdirinya itu tegak. Masih ingat kata kuncinya? Sircinta, sabar, ikhlas, ridho. Berdirinya itu betul-betul wakumu, tegak. Harus ada sabarnya, ikhlasnya, ridhonya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Bakar itu ketika berdiri itu seperti pohon, saking tegaknya. Kalau jenengan berdirinya seperti apa? Pilih pohon, ager-ager. Ya Allah ya Karim, bisa dipahami ya? Kita ini berdirinya sepenuh hati apa setengah hati? Jujur aja. Yakin masih setengah hati. Yakin masih setengah hati. Kalau berdirinya itu sepenuh hati, ya hatinya penuh. Tidak sekedar berdiri badannya, tapi hatinya itu ikut berdiri, madhep nang Gusti Allah, wajah jatuh. Dan pada ini dengan kawan-kawan, ketika sholat tahajud, kita bicara sholat tahajud, iftitah kabiron kami baca sampai wa ana minal muslimin. Lanjut Allahumma antal maliku, yang ada labbaik wa sa'daik. Lanjut Allahumma ba'id baini, baik. Lanjut Allahumma rabba Jibril. 4 ini kami baca dan berdiri tegak, tidak terasa sama sekali. 4 iftitah, baca pelan-pelan, mengamati kata per kata. Apalagi kalau sudah begini, antar wa wa'duka wa qawluka wa liqa'uka. Itu membaca diungkapkan dari batin dan jiwa. Kita menginginkan Allah menampakkan di balik kata demi kata.
Antal haq. Kalau sudah anta itu berarti Allah sudah ada di depan kita. Antal haq. Tampaknya itu dengan hati dan jiwa, dengan hati dan jiwa. Antal haq. Wa wa'dukal haq. Ini yang kita sebut menyaksikan dan disaksikan. Menyaksikan dan disaksikan. Seperti jenengan ini kan, dengan saya menyaksikan dan disaksikan. Saya urip kan? Ya, jenengan urip. Ayo, betul gak itu? Betul gak? Nah, ini ketika hati saya dan jenengan itu kontak, sambung, materinya pas, sampai berkedip aja iman. Betul gak? Betul? Persis seperti jenengan nonton TV. Nonton TV itu enggan untuk meninggalkan kalau tidak iklan, kalau sudah asyik. Makanya di dalam sholat itu ada bahasa asyik. Asyik bersama Allah itu asyik. Makanya pada disebut iftitah. Iftitah itu artinya dengan bacaan doa itu hati kita itu dibuka. Kalau sama-sama dibuka, sama-sama dibuka, maka Allah akan membuka rahasianya, hambanya juga akan membuka rahasianya. Sir dengan sir, akhirnya ketemu asrar, rahasia dengan rahasia. Aku ini cemburunya begini, kata Allah. Aku ini marahnya begini. Kemudian diajari rahasia ayat demi ayat, linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Kami membayangkan dulu itu Rasulullah seperti apa. Kalau kita tahu, kalau kita paham bahwa sebelum ada teks bacaan itu batinnya dulu. Ya Allah, semoga paham. Batinnya dulu. Ibaratnya seperti cinta. Cinta dulu apa suratnya dulu ditulis? Ini ahli cinta semua ya. Saya ulangi lagi. Cinta dulu baru nulis surat. Ayo melek-melek, ayo. Cinta dulu baru nulis surat. Sabda. Apa nulis surat dulu baru cinta? Cinta dulu, keadaan dulu, hal dulu, zauk dulu, baru nanti jatuh cintanya itu diukir dalam surat. Tolong perhatikan. Tolong perhatikan. Terus kedalaman Al-Quran itu seperti apa? Kedalaman hadis itu seperti apa? Makanya abadi dan kekal sampai sekarang. Saking sucinya cinta Rasulullah kepada Allah diungkapkan antara wa wa'dukal haq wa qawluka haq wa liqa'uka haq. Itu batinnya Rasulullah dengan batinnya Allah. Nah, kita masih lesan. Mulai takbir sampai salam itu masih lesan. Mau masuk ke dalam hati? Mau ya? Kalau mau diriadoi, ditirakan bahwa mulai takbir sampai salam adalah ungkapan batin. Lihat, ungkapan batin. Lihat ini, ungkapan batin. Gak boleh ada lengah sedikit pun. Ungkapan batin. Kemudian tolong perhatikan, harus jujur. Antara bacaan dengan hati harus jujur, connect, sama, harus sama. Dan nanti dilihat Allah ketika di luar sholat. Ini kayaknya bingung. Bu? Guyon. Insya Allah, ya Allah, semoga paham. Kenapa? Betul. Jangan paham. Kenapa? Karena bahasa hati dan bahasa batin itu semua sama.
Yang menjadikan bahasa beda itu karena diucapkan dengan lisan. Aku cinta kamu, kalau dibatin antara Indonesia dengan Arab sama. Dengan India sama. Dengan Mandarin sama. Tapi ketika disampaikan dengan lisan akhirnya beda. Apalagi kalau dalam tulisan menjadi beda. Betul nggak? Ini adalah bahasa Indonesia, ini adalah tulisan Arab, ini adalah tulisan Cina, ini adalah tulisan India. Hakikatnya sama. Berarti bahasa dunia itu hakikatnya sama. Sama. Cinta kita dengan cinta kucing kan sama. Walaupun kita tidak pernah belajar bahasa kucing, itu sama. Sama. Bu, walaupun jenengan andai kata sekarang itu tidak mengerti artinya, terpaksa tidak mengerti artinya, gunakan hatinya. Gunakan hatinya, ya Allah. Gunakan hatinya. Kita yang pakai adalah bahwa Allah itu melihat hati kita, kesungguhan, keikhlasan. Nanti akan dituntun Allah. Ketemu ustaz, ketemu hamba Allah yang menuntut. Begini loh caranya. Doa yang benar itu begini. Insya Allah tidak panjang, tapi menyentuh hati. Betul? Selama ini kita ini memilih doa yang panjang. Amin nih tangan iki. Kuwasel capek. Kenapa? Karena tidak ada setrumannya, tidak ada sambungannya. Semoga kita akrab dengan Allah. Kalau kita akrab dengan Allah, biasanya doanya itu tidak panjang, langsung poin. Karena sudah akrab, sudah dekat, dan sudah kenal. Sudah kenal. Hati-hati loh ya kalau berdoa. Doa itu jangan dibaca ketika di depan jamaah. Kalau doa itu belum dibaca sendiri bersama Allah. Semoga paham. Kalau doa ini sering kita hantarkan di hadapan Allah, berarti kan sudah punya jalan dengan Allah. Kalau sudah punya jalan kepada Allah, kemudian digunakan memimpin doa, ya otomatis sudah ada setrumannya. Sudah ada jalannya. Semoga paham. Betul nggak? Saya ngimami dengan bacaan surat atau ayat yang hafalannya belum lancar. Ketika saya membaca, saya sibuk di otak nggak? Iya. Belum masuk terasa? Iya. Ketika dibaca berulang-ulang, akhirnya masuk. Ketika akhirnya masuk, kemudian saya gunakan untuk memimpin jamaah, maka jamaahnya langsung masuk. Semoga paham. Tapi kalau baru hafalan, itu berarti jamaahnya diajak ke otak. Terus kalau lali, akhir jamaah elok lali. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Karim. Insya Allah, Allah melihat. Allah melihat duduk kita, Allah melihat kajian kita, hidupkan hati kita, bahwa Allah itu melihat, Allah itu mendengar. Ikhlas, sabar, dan itu. Ya Rabb, saya ini orang awam. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya hanya punya modal ingin mendekatimu ya Allah. Tolong bimbing ya Allah. Pertemukan dengan kekasihmu ya Allah. Tolong bimbing ya Allah. Tolong. Kira-kira Allah mendengar enggak? Mendengar? Yakin kalau Allah mendengar? Yakin. Allah melihat? Ya, melihat. Jenengan hadir di sini ini juga dihadirkan Allah, baik yang live maupun yang online. Dihadirkan, dipertemukan dengan sahabat salihin, dipertemukan dengan sahabat khosyin yang ingin mendekati Allah. Sampai saya itu sering begini, Pak Gofur, ya Allah, jangan terang pengajian ini ya Allah.
Jenengan terangi sholat tahajud, yang puasa ya Allah jenengan terangi ya Allah, masih banyak kekurangannya. Bilang begitu, masih banyak kekurangannya. Saya ingin menyempurnakan dan menyempurnakan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah jenengan terima. Yang niat yang online terkadang juga lebih niat daripada yang hadir. Yang hadir juga lebih niat daripada yang online. Semoga paham. Betul nggak? Innamal a'malu binniyat. Baik, kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita akan berdoa. Ya Allah, Astagfirullahaladzim, ajari kami berdoa. Berdoa itu bukan membaca doa, tapi memanggil. Coba jangan panggil, ya Allah, ya Allah, ujibu da'watad da'i idza da'a. Ya Allah, ya Allah, Rabbi shrah li, Rabbi shrah li sadri. Tolong yang ikhlas. Ya Allah, jadikanlah ayat ini manfaat ya Allah. Allazi yaraka hina taqum. Dia Allah melihatmu ketika berdiri, ketika berdoa, ketika mengaji. Ya Allah, ya Allah, hanya sentuhanmu ya Allah yang memahamkan kami ya Allah. Astagfirullah. Ibu silakan istighfar. Silakan istighfar. Selama ini zikir kita hanya membaca. Istighfar dan niat untuk menyempurnakan, memperbaiki. Astagfirullah. Astagfirullah itu apa? Meminta maaf. Bukan membaca astagfirullah, tapi astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alladzi yaraka hina taqum, alladzi yaraka hina taqum. وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. Ya Allah, ya Allah, didengar Allah, dilihat Allah, itu harus lancar. Dilihat Allah, didengar Allah, diketahui Allah. Kita tidak bisa berpaling. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini membaca dengan kesadaran. Saya bacakan seakan-akan di telinganya Allah didengar. Allah tidak punya telinga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah itu Maha Pengasih, sayang, baik sekali. Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu baik. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu
kesadaran di depan ini ada Allah. Iya kan. Hanya kepada kami menyembah. Iya kan. Baca sendiri-sendiri. Iya kan. Wa iya kan. Kemudian tunggu. Iya kan. Wa iyyaka nasta'in. Betul, hanya kepada Allah menyembah, hanya kepada Allah minta pertolongan. Kalau betul ya silakan madhep Gusti Allah. Iyyaka na'budu. Didengar, dilihat, dinilai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang ajari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ajari Allah, iyyaka. Yang di situ tidak ada kesyirikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ajari. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya dengan hidayah. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal. Ini adalah metode dialog. Ihdinas. Bimbing ya Allah, intinya tanpa bimbingan itu ada gak bisa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lebih dalam lagi, gak bisa ya Allah tanpa bimbinganmu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Jadi begini, kita berkali-kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi tidak mengandalkan ihdina, tidak mengandalkan hidayah, bimbingan, tuntunan. Walaupun mulai balik sampai sekarang itu menyembah Allah, seakan-akan menyembah, tapi belum. Seakan-akan menyembah. Ada lagi seakan-akan berdoa. Seakan-akan berdoa, tapi protes dalam kemasan doa. Ini kalau dikabulkan, lah protes lagi. Banyak apa banyak kira-kira? Kok nggak sami ini Gusti itu ya kan? Itu berdoa tanpa hidayah. Berdoa tanpa hidayah kurang. Saya kasih tahu, banyak orang beribadah tapi kecewa. Saya sudah Tuhan, tapi kok masih gini-gini aja. Itu iyyaka na'budu tanpa hidayah. Saya sudah wiridan, tapi warungku coba. Saya berdoa, tapi warungku itu iyyaka na'budu, zikir, tapi tanpa hidayah, tanpa hidayah. Tanpa tuntunan, akhirnya ibadahnya kesel, wiridannya kesel, duhanya kesel, tahajudnya kesel. Kalau boleh saya katakan itu ibadahnya baru menggunakan nafsu, Awal, jangan salah paham. Bukan berarti itu salah, tapi innamal a'malu binniyat. Niatnya sih kudu ditoto. Niatnya itu yang dominasi ikhlas. Orang seperti ini khawatir, ragu kepada Allah. Dan mari kita seleksi. Siap ya? Siap. Tenang. Semoga ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Jangan kok khawatir. Kenapa? Tenang. Kepada Allah jangan khawatir. Wa amanahu min khawf. Semoga jenengan tidak bosan. Terima kasih Bu Yani. Kita ini seimbang enggak antara iyyaka na'budu dengan wa iyyaka nasta'in? Iyyaka na'budu itu menyembah, beribadah, bekerja. Sedangkan wa iyyaka nasta'in itu berdoa atau gaji. Wa iyyaka nasta'in itu kalau diartikan tekstual adalah kepadamu kami minta pertolongan. Kita ini kalau doa maksimal, jual maksimal,
mempersembahkan ibadah minimal apa maksimal? Minimal. Ada karyawan kerja minimalis tapi gaji jaduk maksimalis, minta diapain? Gaya perusahaan sendiri. Betul nggak? Kita ini antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sudah seimbang apa belum? Belum, jauh gitu. Kalau bos kita itu sangat baik dan karyawannya ini kerja baik, pasti digaji? Pasti. Apakah ada bos yang lebih baik daripada bos Allah Subhanahu wa taala? Bekerja sekali dilipat gandakan 7, 10, 70, 700 bahkan tidak terhitung. Jadi Allah kita itu masih ragu dengan baiknya Allah. Kemarin ada ilmu baru ketika Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut namamu ya Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Fahim. Itu kalau disederhanakan, ya Allah Gusti Allah itu api, ya Allah Gusti Allah itu api. Gini aja Pak Dedi dan ibu-ibu muslimat wal jamaah, terima kasih. Allah jenengan itu api apa dereng sih? Wis ngomong aja coba. Allah jenengan itu api, setengah api apa dereng api? Apa bahwa Allah itu api ketika duwe sa ya Allah ya Karim ya Allah. Bisa dipahami? Bisa? Coba, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah ya, kenapa masih ragu? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan bukan sekedar bismillah, sekedar tartil-tartilan. Tartil untuk tartil. Oh, ini tartil-tartilan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, jenengan iku sae. Siap? Kayak saat ini kita nunggu oleh dulu. Bismillah kita diganti ya wis. Kata Gus Bah, Bismillahirrahmanirrahim syadid. Gusti Allah itu Maha Penyiksa yang luar biasa. Gusti Allah keren. Jadi Allah kita itu masih keren Allah kita itu. Belum Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah kita itu baik. Allah kita itu baik. Baiknya itu zahir batin, antara hak. Jenengan itu benar ya. Wa wa'dukal haq, janjimu itu benar. Wa qauluka haq, firman-firmanmu benar. Wa liqa'uka haq, perjumpaanmu itu benar. Ya Allah ya Karim. Jadi begini ya Allah. Kita ini walaupun militan, kita ini walaupun ibadah, akui belum benar. Dan kita berusaha untuk menyempurnakan. Siap? Kita berusaha menyempurnakan dengan belajar dan belajar. Setelah tahu ilmunya, dipraktekkan pelan-pelan. Setelah dipraktekkan pelan-pelan, nanti akan tahu ibadahku sekian tahun ternyata enggak benar. Taunya enggak benar itu kalau memproses. Kalau tidak memproses, pasti rumoso besar. Gusti, jadi salahku apa sih Gusti kok dongaku enggak dikabul? Tanya seperti ada dua, ada yang protes, ada yang memang betul-betul minta petunjuk kepada Allah. Ya Rob, salahku apa sih? Nah, sama teksnya tapi gayanya. Rumah dong, betul nggak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini seharusnya melas. Ada yang sambil marah. La ilaha illa.
Apa sih artinya la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin? Jenengan iku mboten nate salah Gusti, suci. Kula sing salah. Kula sing salah, kula sing salah. Kalau Allah itu baik dan Allah pasti baik, dibeneri enggak gitu? Iya. Tapi kalau hambanya itu sudah salah, enggak ngaku salah. Wong ini biasa diundurin tok. Ya Allah, aku sing salah Gusti, salah Gusti. Wong Allah itu Al-Haq Maha benar, tidak pernah salah. Jadi ibu-ibu kalau jenengan itu disalahkan anak, disalahkan suami, ya wajar. Wong ki menungso. Wong tingkatane Gusti Allah disalahno kok. Tolong ibu istri lagi marah, tolong suami lagi marah, semuanya lah salah, betul nggak? Semuanya lah salah. Wong kucingnya disadu, semuanya salah. Orang kalau lagi marah, emosi, semuanya lah salah. Tapi ketika nanti marahnya sudah reda, apa? Nyesel, ya Allah, saya yang salah. Ini kuntu minaz zalimin, ini kuntu minaz zalimin. Ketika kita mengaku salah, taubatan nasuhan, lihat saja janji Allah tidak pernah diingkari. Tiba-tiba ada kun fayakun, masalah itu selesai. Dan jangan dikhianati lagi Allah itu, jangan dibujui lagi. Kita biasanya kan kalau ada rezeki banyak itu duhanya sudah, ya tahajudnya sudah, ya wiridnya sudah. Jadi nang Gusti Allah itu kayak butuh-butuh Pak. Ya Allah, itu kita, bukan siapa-siapa, itu kita. Ya, subhanallah, kita teguhkan. Kita teguhkan keimanan kita. Saya bilang usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya berwasiat kepada diriku sendiri, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya Allah, kami tidak ngajari jenengan. Saya belajar. Saya diwasiati oleh diriku sendiri. Ya Allah, semoga imanku ini semakin menaik, semakin dewasa, semakin ngerti apa dibalik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lo gitu loh Pak Dedi, mau jadi Melayu. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu loh. Tolong ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina. Na'budunya ihdina, nasta'innya itu ihdina. Saya ulangi lagi, beribadahnya dituntut dibimbing Allah. Ketika berdoa pun juga dituntut dan dibimbing Allah. Ya, jangan nanti akan paham. Ada orang yang berdoa itu kelihatannya itu baik, tapi masih penuh dengan nafsu. Itu doa yang belum dituntut. Pernah saya sampaikan, jenengan itu kalau membawa barang, penting nyampenya apa penting membawa barang banyak? Saya mendapatkan petunjuk ini, pemahaman ini ketika melihat, ketika itu dari Madiun, ada truk yang ngomot damen, itu terlalu tinggi, akhirnya bannya bocor. Di pinggir jalan itu, bocor itu. Tahu damen, anunya padi itu. Saya jadi mikir. Ketika melihat truk itu banyak bocor dan bebannya kapasitasnya terlalu tinggi, terlalu banyak, akhirnya bocor. Saya jadi merenung, apa doa saya kayak gini ya? Ngerti maksudnya? Iya. Apa doa saya itu terlalu banyak dan rinci? Orang membawa truk kayak gini ini nggak sabar.
Seharusnya membawa sesukupnya, nyampe balik lagi, nyampe balik lagi. Doa itu penting banyaknya apa penting nyampe nya? Saya ulangi, doa itu penting banyaknya apa diterimanya? Diterima. Sedikit sedikit diterima, sedikit diterima. Betul nggak? Oke. Amal ibadah pun juga begitu. Ustaz, ini amalannya wiridannya berapa? Sekali. Kok masih itu Ustaz? Oh. Ya Allah ya Karim. Jenengan itu kalau membuka kotak infak, ini kotak infak, atau kotak di masjid, atau kotak Jamiah Muslimat itu, yang jenengan pilih warna apa? Merah. Waduh, kayak sehat berarti. Merah. Satu kertas, tapi nominalnya itu mesti sampai tinggal. Betul gak kira-kira? Iya, sedikit yang berkualitas. Dia baluakum ayyukum ahsanu amala. Jadi jangan terpesona dengan banyak, tapi pasir. Jangan terjebak, dan itu memang menjebak itu. Memang menjebak. Amal itu yang berkualitas, doa itu yang berkualitas, ibadah itu yang berkualitas. Insya Allah efisien dan efektif itu betul itu doa itu sebentar sabar, diterima, besok lagi diterima, besok lagi diterima. Akhirnya apa? Wiridan dan doa itu mapan. Jenengan itu kalau nembak, kenanya apa pelurunya yang banyak? Kenanya. Betul nggak? Kenanya. I love you, aku cinta kamu, itu banyaknya apa ketulusannya? Ketulusannya. Semoga paham. Sholat kita ini bukan sekedar banyaknya, tapi ketulusan geraknya, ketulusan doanya, itu yang menjadikan doanya itu menjadi emas. Saya tadi itu merenung. Jenengan tahu magnet nggak? Magnet itu dayanya kan ada di dalam. Setuju? Magnet itu kan dayanya ada di dalam. Setuju nggak? Iya. Doa itu dayanya itu ada di dalam. Tulus, sabar, istiqomah. Di situ kekuatannya. Jangan banyak-banyak. Yang penting sedikit mandi. Mustajabah, mujarab. Wis wake pasir gak foto sing diterima belas. Iku lak asik. Labu-labale njaluk ijazah kiai. Mal ijazah ditinggal lo maneh, dicekel lo maneh, njaluk ijazah wae dicekel lo maneh. Gak nyemes. Betul enggak? Baik, lebih dalam lagi. Sehebat-hebatnya doa, sehebat-hebatnya wirid, sehebat-hebatnya ijazah, hampir sama seperti sebagus-bagusnya bibit. Tahu bibit? Ini bibit itu unggul. Kalau ditanam di batu cadas, kalau ditanam di tanah gersang, kalau ditanam di hati yang subur, sama bibit ini unggul, tapi hasilnya itu beda. Bisa dipahami? Semoga ini hati subur semua. Hati itu kalau subur, tanah itu kalau subur, ditanami apa saja itu tumbuh. Hati yang subur, hati yang bersih, hati yang ikhlas, iku wiritan opo wae dadi. Ayo manduk. Betul enggak? Jangan-jangan nanti doanya disalahkan, ustaznya juga disalahkan juga. Oke, lebih mengkerucut. Sholat itu bibit unggulnya seperti apa? Produk Sidratul Muntaha.
Lho ngono lho, aku sholat tapi kayak ngene-ngene tok. Dan ya krungu Rasulullah. Dan itu krungu bro, ngawur sampean. Aku wis sholat tapi ngene-ngene tok juga. Itu hakikatnya ngomong nang sapa itu? Nang Gusti Allah ambek ngomong nang Rasulullah. Coba itu. Wes, ayo dengar-dengar aja. Betul enggak kira-kira? Akhirnya banyak orang memilih wirid yang lainnya daripada zikir di dalam sholat, karena di dalam sholat sudah ditolak. Di dalam sholat sudah ditolak itu. Akhirnya dia keluar cari wiridan yang lainnya. Bukan berarti wiridan yang lainnya itu enggak bagus-bagus, tapi lebih dahsyat daripada sholat. Wala zikrullahi akbar. Semoga sholat kita itu sholat yang berkualitas. Kalau sholatnya itu berkualitas, itu titik-titik sholat, sembarang sholat, dan gak usah banyak dulu, yang penting berkualitas. Silakan takbirnya diasah seperti pisau yang tajam, diasah pelan-pelan, apa niatnya dihidupkan, sabarnya dihidupkan, ikhlasnya dihidupkan. Magnet itu ada di dalam. Pak Dedi tahu nggak apa bedanya petinju kelas terbang sama petinju kelas berat? Itu sama-sama memukulnya, tapi satunya abot. Betul nggak? Nah kalau kelas terbang itu 1000 pukulan yang dipukul itu. Iya, kualitas ini loh. Oh, ya Allah, indah. Kita hidupkan yang ada di dalam. Bu, nanti dicoba. Nanti dicoba. Wong namanya saja tenaga dalam. Yang bertenaga itu dalam. Nah kita ini sering sholat menggunakan tenaga luar. Kita itu sering sholat tapi sering menggunakan tenaga luar. Apa yang saya maksud? Kita itu sering sholat tapi jarang melibatkan Allah. Kita itu sering iya karena butuh, kita itu sering iya karena nasta'in, tapi tidak mengandalkan ihdina. Mengandalkan ihdina, nanti jenengan akan tahu bedanya. Ketika beribadah ya, ada hidayah, ada tuntunan, itu seperti baterai yang masih baru. Masya Allah, duha pagi hari ini 8 rakaat, sak lungguan 2 juz. Masya Allah, itu baterainya kayaknya. Iya, dari Pondok Al-Ghusum, baterainya kayaknya. Kok tangi jam 1 turu mana? Ya Allah ya Karim. Oke, ada renungan. Kira-kira kita bisa mengendalikan enggak? Kita bisa mengendalikan baterai itu? Enggak bisa. Enggak bisa. Maaf, ketika kita didatangi ngantuk yang luar biasa. Ini saya, kalau jenengan kan tingkatan wali. Itu kalau sudah didatangkan itu ngantuk, Masya Allah, nuwun sewu, angop itu sampai ngelong-ngelong itu. Pernah enggak? Pernah bu? Angop itu loh, menguap itu loh, itu sampai ngelong-ngelong. Masya Allah, tidak berkutik. Betul ya? Tidak berkutik. Duha bablas, puasa bablas, tahajud juga bablas. Itu tidak ada ihdin, tidak ada hidayah. Akhirnya ya Allah, caranya gimana ya? Saya mengembalikan semangat yang kayak biasanya. Saya pancing sedekah. Masih males, belum turun itu dengan sedekah. Belum turun. Ya Allah. Akhirnya sholat duhur. Rakaat pertama belum turun. Ya Allah ya Karim, kayak males ya. Tiba-tiba pada rakaat kedua, turun. Biar ngantuk itu hilang.
Tiba-tiba doa itu langsung Pak Deddy muncul rasanya itu, loh sudah turun ini. Langsung saya kunci, tolong ya Allah jangan ditinggalkan, Rabbana la tu'akhidna, tolong jangan ditinggalkan ya Allah, tolong genggam ya Allah, genggam ya Allah, genggam terus genggam. Itu semakin digenggam, itu tidak ingat apa-apa, hanya dalam lingkaran doa demi doa itu dalam tuntunannya, supaya jenengan bisa membedakan mana dalam tuntunan genggaman Allah, mana kita dibiarkan Allah, dibiarkan. Atau dengan bahasa lagi, kapan ditinggal Allah, kapan ada Allah. Kalau ada Allah, maaf, ngaji jauh itu rasanya dekat, dan jarak itu tidak ada. Kalau ada semangat, betul nggak itu? Kalau ada semangat itu loh, satu juz itu berapa lembar? 10 ya, sampai 11 ya. Iya. Itu kalau ada semangat, 10 lembar itu rasanya satu lembar, gak terasa. Tapi kalau muncul males itu bolak-balik di lembar lagi. Ayo kagu, betul gak kira-kira? Kayak suwe ini Masya Allah. Ini ngaji barusan itu loh, itu sudah dihitung kurang-kurang betul? Itu membaca Al-Quran. Kalau pas ngantuk bolak-balik ketika salam terawih, aku gak takok piro rakaat. Betul gak kira-kira? Ntar lagi Ramadan ya. Makanya orang yang Ramadannya asik itu tidak mau menghitung puasa dapat sekian-sekian. Gak mau begitu. Gak mau begitu. Terus pokoknya dijalani aja. Persis seperti kekasih dengan kekasih itu tidak pernah tidak mau melihat jam. Ya Allah ini ngobrol enak. Tapi lu langsung ngantuk, temper jalan itu. Betul nggak? Paham maksudnya? Paham, biarkan ngalir. Tolong ya. Nanti kalau ketemu ojo suwe-suwe. Itu kira-kira enak nggak begitu kan? Nggak enak. Ya sudahlah, nanti mengalir aja. Mengalir aja. Ketika mengalir itu noto dewi. Betul? Paham maksudnya? Noto sendiri. Itu loh, kalau mengalir gelundung bersama Allah itu noto semuanya. Nah inilah otak kita itu sering nakal. Otak kita itu sering nakal. Sering mendikte Allah. Nih, otak kita itu sering mendikte Allah. Sudah saya pasrah ya Allah, saya pasrah ya Allah. Pernah saya pergi itu tiba-tiba ada tamu gak jadi. Akhirnya istri marah. Ini yang didatangkan Allah, ikuti aja. Enggak, nanti begini. Perempuan itu biasanya kan akalnya yang main. Akalnya main. Bahasa Inggrisnya akal itu main. Akhirnya main. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang hadir ini semoga dipilih Allah sebagai kekasihnya. Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.